Nurul Ilmi sekolahnya anak berprestasi, selalu berkreasi, dan santun dalam budi pekerti. Jawablah salam Ustaz ini dengan sepenuh hati. Insya Allah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, inna nabil khair. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal. Baiklah nasihat semuanya, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang takdir mubram dan takdir mu'alab. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita dengan tema senangnya berakhlak mulia. Subtema hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun tujuan pembelajaran yang capai pertemuan kali ini diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, menyebutkan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Dan tujuan yang terakhir yang keempat, mengidentifikasi dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, masuk pada poin yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau kita ditanya, apakah yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua? Maka jawaban kita adalah menghargai dan melaksanakan semua perintah orang tua kita dengan setulus hati, serta meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus membalas jasa-jasa kedua orang tua kita dengan berbakti kepada keduanya. Berikut itu kepada orang tua. Yang pertama adalah menjaga nama baik orang tua kita. Sebagai anak yang baik budi, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang tercela, seperti berantem, berkelahi dengan teman kita. Karena hal tersebut dapat merusak nama baik orang tua kita. Mari sama-sama kita jaga nama baik orang tua kita dengan berakhlakul karimah. Contoh kedua adalah menyenangkan hati orang tua kita. Alangkah senangnya hati orang tua kita kalau kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita rajin belajar, kita rajin mengaji, kita rajin sholat. Bahkan, apalagi kalau kita rajin menabung, tentunya orang tua kita akan bangga kepada kita. Contoh ketiga adalah membantu orang tua. Selesai makan, cuci piring kita. Halaman rumah kelihatan kotor, mari sama-sama kita bersihkan. Supaya apa? Supaya rumah kita kelihatan indah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Selanjutnya, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun manfaat hormat dan patuh kepada orang tua diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, "Fasuhtullah fi suhtil walidain." Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Yang kedua, hidup menjadi lebih berkah. Insya Allah, kalau kita hormat dan patuh kepada orang tua kita, maka hidup kita akan berkah. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh nantinya. Kalau kita ingin berhasil, mari sama-sama kita hormati dan patuhi kedua orang tua kita. Nah, manfaat yang ketiga adalah kunci atau jalan masuk surga. Kalau kita ingin masuk surganya Allah, oleh karena itu, mari sama-sama kita hormati dan patuh orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai kita melawan, menyinggung perasaan orang tua kita. Nah, dalil lagi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibra duma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak atau membantah keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Dari penjelasan tadinya, dapatlah kita mengambil beberapa konklusi atau kesimpulan. Di antaranya ada yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai dan melaksanakan semua perintah orang tua dengan setulus hati dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran. Kesimpulan kedua, berbaktilah kepada orang tua kita supaya hidup kita berkah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan terakhir, bahagiakanlah sebelum ajalnya tiba. Jangan sampai kita menyesal sebelum kita berbakti kepada orang tua kita telah kembali ke alam barza. Nah, saat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada tugas di rumah. Nah, adapun tugasmu di rumah adalah di antara sebagai berikut. Yang pertama, jelaskanlah pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Harapan Ustadz, semua kiranya dikerjakan dengan teliti agar nantinya nilaimu baik, bagus, excellent ataupun lintas. Nah, Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat.